Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari penemuan tengkorak di Gunung Ciremai yang uniknya ditemukan berkat ritual pemilihan kepala desa. Menjelang pemilihan kepala desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, salah satu kandidat calon kades bernama Toto Suwarto menggelar sebuah ritual di sebuah makam keramat yang terletak di area bumi perkemahan Argalingga. Ritual tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017. Tujuan ritual adalah permohonan agar nantinya ia bisa memenangkan pemilihan kepala desa. Dalam ritual tersebut 7 orang ikut bersamanya, dan mereka menggelar ritual pukul 11 malam. Tak disangka, ketika masih dalam proses ritual, 3 orang dari mereka bernama Nana, Rudi, dan Didi mengalami kerasukan. Meski mereka mengucapkan kalimat dengan kurang jelas, namun para penyaksi masih bisa mengerti apa yang mereka ucapkan, di mana dikatakan ada 3 korban meninggal di Gunung Ciremai yang minta disempurnakan dengan dikuburkan secara layak. Disebutkan ada 1 perempuan dan 2 lainnya adalah laki-laki. Toto meyakini wangsit tersebut adalah dari Prabu Jangkawisesa. Namun demikian, di saat itu Toto masih belum bisa melaksanakan pencarian, dikarenakan ia akan terlebih dulu mengurus pemilihan kepala desa. Toto pun kembali ke desa, menyibukkan diri dengan kegiatan pilkades. Namun sayangnya, dalam pilkades kali itu Toto kalah tipis dengan pesaingnya. Singkat cerita, 10 hari berlalu setelah pertama kali Toto menerima wangsit. Ia pun bertekad untuk mencari jasad yang dimaksud. Toto pun mengajak warga untuk menaiki lereng Ciremai, mencari ketiga jasad tersebut. Ajakan Toto disambut oleh warga. Pasalnya ia merupakan salah satu tokoh masyarakat yang diyakini memiliki kemampuan supranatural. Sebelumnya di tahun 2011, Toto lah yang menemukan bangkai pesawat Cessna C172 yang jatuh di Gunung Ciremai. Berdasarkan keyakinannya akan wangsit yang ia terima, ia membentuk tim sendiri untuk mencari pesawat tersebut. Di saat itu banyak juga tim pencari lain. Namun memang, Toto lah yang pertama menemukan ekor pesawat. Penemuan itu pun dilaporkan ke posko pencarian. Semenjak kejadian itulah, masyarakat percaya Toto memiliki kemampuan khusus. Kembali kepada pencarian jasad di Gunung Ciremai. Minggu 23 Juli 2017, pukul 8.30 mereka bersiap mendaki Gunung Ciremai. Diputuskan ada 17 orang yang naik, yang tentunya mampu secara fisik. Rute pendakian dimulai dari bumi perkemahan Argalingga, kemudian ke arah Blok Batu Gajah dan Blok Dilem, dilanjutkan ke hutan kayu alam, kemudian ke kawasan hutan kayu Marga Satwa yang sejajar dengan pos 3 TNGC. Karena masih meraba-raba jalan, mereka pun berjalan pelan dengan terus memperhatikan sekitar, sehingga pendakian itu berjalan cukup lambat. Hingga akhirnya di pukul 12, di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, mereka benar-benar menemukan sebuah jasad. Kondisinya hanya tinggal tulang belulang, rambut juga masih ada, begitupun dengan tulang tubuh lainnya, yang nampaknya masih cukup utuh, namun tertutupi oleh kain dan juga tas. Sebagian juga sudah terkubur oleh lumpur. Sekilas menebak, nampaknya jasad itu berjenis kelamin perempuan. Terlihat sebuah kain yang menyerupai sebuah rok, juga rambut jenazah yang terlihat cukup panjang. Mereka tak berani menyentuhnya, selain tas yang sempat diperiksa dan ternyata isinya kosong. Namun demikian mereka hanya menemukan 1 jasad. Dari yang disebutkan di wangsit adalah 3 jasad. Karena persiapan yang tak lagi memungkinkan, pencarian 2 lainnya dibatalkan. Toto mengatakan jika ingin melanjutkan pencarian, dibutuhkan persiapan yang lebih matang, yang termasuk juga biaya untuk perbekalan. Sehingga hal itu akan dilaporkan saja ke pihak berwenang. Jika memang sesuai dengan wangsit, maka keberadaan 2 korban lainnya tak jauh dari jasad yang saat ini mereka temukan. Karena dikatakan ketiganya saling berdekatan. Sebelum kembali turun, rombongan sempat mengambil foto untuk kemudian ditunjukkan kepada petugas.
Dan akhirnya, ketika sampai di bawah, mereka langsung melaporkan penemuan tersebut ke petugas Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Laporan yang kemudian diteruskan ke polisi. Berselang sehari setelah laporan masuk, tanggal 25 Juli 2017, pukul 8 pagi, tim gabungan dari polisi, TNI dan juga TNGC melakukan pendakian lewat jalur api untuk melakukan evakuasi. Ketika tim menemukan jasad yang dimaksud, posisi tengkorak terlihat terlentang dengan kepala di bagian atas, tangan di bawah, dan kaki tertutup oleh sampah pohon dan juga lumpur. Bagian ataupun benda lain yang ditemukan, di antaranya adalah sisa rambut bagian kepala belakang, kaos, jaket, celana pendek, celana dalam perempuan, dan juga beberapa barang kecil, seperti obeng, ikat rambut hingga tasbih. Segera mereka langsung melakukan upaya evakuasi. Seluruh proses tersebut berlangsung kurang lebih 7,5 jam, hingga akhirnya jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu. 5 hari berselang, Minggu 30 Juli 2017, hasil autopsi tim forensik akhirnya selesai, dan polisi mengatakan jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan seperti dugaan awal. Diperkirakan ia berumur 35-40 tahun dan tak ada tanda-tanda kekerasan. Polisi berasumsi ia adalah pendaki yang kehabisan bekal dan tersesat. Terlihat dari tempat penemuan jasad yang bukan berada di jalur utama pendakian. Sementara waktu meninggalnya diperkirakan sudah setahun yang lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Argapura, Ibtu Sarjio. Sementara untuk hasil tes DNA belum keluar, polisi pun masih menunggu jika ada yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Jenazah kemudian dikuburkan di TPU yang berada di Blok Tarikolot, Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Itulah akhir dari kisah penemuan tengkorak di Gunung Ciremai, yang menurut penuturan sang penemu, ditemukan berkat sebuah wangsit. Hingga saat ini identitasnya belum terungkap. Nampaknya kasus juga ditutup karena polisi pun tak menemukan bukti kekerasan ataupun kejahatan. Dan jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau ada pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.